Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ayu Andira, Azila Febrianti, Sindia Hadinati, Destiara Adisti, Diva Anggraini, Elmi Fadilah, Ilham Syahbandi, Saskira Windy Noviana, dan Tengku Sela Mardianti. Kami akan membahas mengenai kompartemen cairan tubuh. Cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Cairan tubuh merupakan air beserta unsur-unsur di dalamnya yang diperlukan untuk kesehatan sel. Selanjutnya, jenis cairan tubuh. Tubuh manusia mengandung 60% cairan tubuh. Cairan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler merupakan cairan dalam sel dengan komposisi 40% berat tubuh. Sedangkan cairan ekstraseluler merupakan cairan yang berada di luar sel dengan komposisi 20% berat tubuh. Berikutnya, cairan ekstraseluler tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, cairan interstisial, yaitu cairan yang berada di sekitar sel dengan komposisi 15% berat tubuh. Yang kedua, cairan intravaskuler, yaitu cairan dalam pembuluh darah dengan komposisi 4% berat tubuh. Yang ketiga, cairan transseluler, cairan yang terkandung dalam rongga khusus dari tubuh. Biasanya dengan jumlah kecil sekitar lebih kurang 1% berat tubuh. Selanjutnya, di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan. Yang pertama yaitu cairan empedu, yang mana sifatnya panas kering, letaknya terdapat di dalam empedu manusia. Yang kedua, cairan darah, yang mana sifatnya panas lembab, letaknya di dalam hati manusia. Yang ketiga, yaitu cairan lendir, sifatnya dingin lembab, letaknya di dalam paru-paru manusia. Yang keempat, cairan empedu hitam, letaknya terdapat di limpa kecil manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dinati, NIM 1701097. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini adanya fungsi dari kompartemen cairan dalam tubuh. Fungsinya itu ada 7. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, berperan dalam pengaturan suhu pada tubuh. Yang ketiga, berperan dalam fungsi pelumasan. Yang keempat, berperan sebagai bantalan. Yang kelima, sebagai pelarut dan transportasi berbagai unsur, nutrisi dan elektrolit. Yang keenam, media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketujuh, untuk performa kerja fisik. Nah, selanjutnya di sini adalah komposisi cairan di dalam tubuh, di mana komposisi cairan di dalam tubuh pria dan wanita itu berbeda. Pada pria 60% cairan di dalam tubuh, sedangkan pada wanita 50%-nya, sehingga cairan di dalam tubuh pada pria itu lebih besar daripada wanita. Nah, ada 2 jenis cairan di dalam tubuh, yaitu adalah elektrolit dan non-elektrolit, di mana elektrolit ini merupakan zat yang terdisosiasi cairan di dalam tubuh, yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, di mana ion positif ini disebut dengan kation, sedangkan ion negatif disebut dengan anion. Nah, kation utama dalam cairan ekstraseluler yaitu adalah sodium atau Na+, sedangkan kation utama pada cairan intraseluler adalah potasium K+. Nah, anion utama pada cairan ekstraseluler adalah bikarbonat dan klorida, sedangkan anion utama pada cairan intraseluler adalah fosfat. Kandungan elektrolit di dalam darah dan cairan intestinal kurang lebih sama, sehingga nilai elektrolit dalam plasma mencerminkan komposisi dari cairan ekstraseluler. Nah, di sini adalah komposisi cairan di dalam tubuh, di mana komposisinya itu ada 2, komposisi elektrolit ekstraseluler dan komposisi elektrolit intraseluler, di mana komposisi ekstraseluler antara anion sama kationnya itu sebanding, yaitu 154, sedangkan komposisi elektrolit intraseluler yaitu 194
sebanding dengan kation sama anionnya. Dapat kita lihat di dalam tabel ini. Nah, selanjutnya di sini adalah komposisi non-elektrolit, di mana zat-zat yang termasuk ke dalam non-elektrolit yaitu glukosa, urea, kreatinin, dan bilirubin yang tidak terdisosiasi di dalam cairan tubuh. Pergerakan cairan tubuh manusia. Mekanisme pergerakan cairan tubuh dibagi melalui 6 proses, yaitu yang pertama, difusi. Difusi merupakan perpindahan partikel melewati membran permeabel dan sehingga kedua kompartemen larutan atau gas menjadi setimbang. Partikel listrik juga dapat berdifusi karena ion yang berbeda muatan dapat tarik-menarik. Kecepatan difusi atau perpindahan yang terus-menerus dari molekul dalam suatu larutan atau gas dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dapat dipengaruhi oleh ukuran molekul, yang kedua, konsentrasi molekul, yang ketiga, temperatur larutan. Selanjutnya yang kedua yaitu peristiwa osmosis. Pelarut bergerak melewati membran menuju larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Tekanan osmotik terbentuk ketika dua larutan berbeda yang dibatasi suatu membran permeabel yang selektif. Proses osmosis yaitu proses perpindahan pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi lebih tinggi. Dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pergerakan air. Yang kedua, semi-permeabilitas membran. Semi-permeabel adalah membran yang memungkinkan cairan atau gas tertentu masuk melewatinya, sementara menghalangi cairan dan gas lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa transfer aktif, merupakan proses pemindahan molekul atau ion yang memiliki gradien elektrokimia dari area berkonsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Pada proses ini memerlukan molekul ATP untuk melintasi membran sel. Yang keempat, filtrasi. Filtrasi dipengaruhi oleh adanya tekanan hidrostatik arteri dan kapiler yang lebih tinggi dari ruang interstisial. Perpindahan cairan melewati membran permeabel dari tempat yang lebih tinggi tekanan hidrolisisnya ke tempat yang lebih rendah tekanan hidrolisisnya. Yang kelima, tekanan osmotik koloid. Terbentuk oleh tekanan koloid, protein atau substansi yang tidak bisa berdifusi dalam plasma. Tekanan osmotik koloid menyebabkan perpindahan cairan antara intravaskular dan interstisial melewati lapisan semi-permeabel. Hal ini karena protein dalam intravaskular 16 kali lebih besar dari cairan interstisial. Cairan masuk ke kapiler atau kompartemen pembuluh darah bila pompa jantung yang efektif. Yang keenam, tekanan hidrostatik. Gaya dari tekanan zat cair untuk melawan tahanan dinding pembuluh darah. Tekanan hidrostatik berada di antara arteri dan vena atau kapiler sehingga larutan berpindah dari kapiler ke interstisial. Tekanan hidrostatik ditentukan oleh yang pertama, kekuatan pompa jantung, yang kedua, kecepatan aliran darah, yang ketiga, tekanan darah arteri, yang keempat, tekanan darah vena. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam siklusi nutrisi dan oksigen yang diambil dari paru-paru. Fase kedua, cairan interstisial dengan komponen yang pindah dari darah kapiler dan sel. Fase ketiga, cairan dan substansi yang ada di dalam berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semi-permeabel mampu memfilter
Tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Pengaturan cairan tubuh. Keseimbangan cairan dalam tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Pengaturan cairan tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asupan. Asupan cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah kurang lebih 2.500 cc per hari. Asupan cairan dapat langsung berupa cairan atau ditambah dari makanan lain. Pengaturan mekanisme keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme haus. Pusat pengaturan rasa haus dalam rangka mengatur keseimbangan cairan adalah hipotalamus. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara volume cairan tubuh di mana asupan cairan kurang atau adanya pendarahan, maka curah jantung menurun menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Pengaturan cairan tubuh yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran atau output cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa dalam kondisi normal adalah kurang lebih 2.300 cc. Jumlah air yang paling banyak keluar berasal dari ekresi ginjal berupa urin, sebanyak kurang lebih 1.500 cc per hari pada orang dewasa. Hal ini juga dihubungkan dengan banyaknya asupan air melalui mulut. Asupan air melalui mulut dan pengeluaran air melalui ginjal mudah diukur dan sering dilakukan melalui kulit berupa keringat dan saluran pencernaan berupa feses. Pengeluaran cairan dapat pula dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak dapat diukur karena khususnya pada pasien luka bakar atau luka besar lainnya jumlah pengeluaran cairan melalui penguapan meningkat sehingga sulit untuk diukur. Pada kasus seperti ini, bila volume urin yang dikeluarkan kurang dari 500 cc per hari, diperlukan adanya perhatian khusus. Setiap 1 derajat Celcius akan berpengaruh pada output cairan. Peningkatan jumlah dan kecepatan pernapasan, demam, keringat, dan diare dapat menyebabkan kehilangan cairan secara berlebihan yaitu muntah secara terus-menerus. Hasil-hasil pengeluaran cairan adalah yang pertama urin. Pembentukan urin terjadi di ginjal dan dikeluarkan melalui kandung kemih. Proses ini merupakan proses pengeluaran cairan tubuh yang utama. Cairan dalam ginjal disaring pada glomerulus dan dalam tubulus ginjal untuk kemudian diserap kembali ke dalam aliran darah. Hasil ekresi terakhir proses ini adalah urin. Yang kedua yaitu keringat. Keringat terbentuk bila tubuh menjadi panas akibat pengaruh suhu yang panas. Keringat banyak mengandung garam, urea, asam laktat, dan ion kalium. Banyaknya jumlah keringat yang keluar akan mempengaruhi kadar natrium dalam plasma. Yang ketiga yaitu feses. Feses yang keluar mengandung air dan sisanya berbentuk padat. Pengeluaran air melalui feses merupakan pengeluaran cairan yang paling sedikit jumlahnya. Jika airnya yang keluar melalui feses jumlahnya berlebihan, maka dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 100 ml per hari. Pengaturan elektrolit. Yang pertama, natrium atau Na+ merupakan kation paling banyak dalam cairan ekstrasel. Na+ mempengaruhi keseimbangan air, hantaran impuls saraf, dan kontraksi otot. Ion natrium didapat dari saluran pencernaan makanan atau minuman masuk ke dalam cairan ekstrasel melalui proses difusi. Pengeluaran ion natrium melalui ginjal, pernafasan, saluran pencernaan, dan kulit. Pengaturan konsentrasi ion dilakukan oleh ginjal. Normalnya sekitar 135-148 mEq atau Lt. Kedua, kalium atau K+, merupakan kation utama cairan intrasel. Berfungsi sebagai excitability neuromuskuler dan kontraksi otot. Diperlukan untuk pembentukan glikogen, sintesa protein, pengaturan keseimbangan asam basa karena ion K+ dapat diubah menjadi ion hidrogen atau H+. Kalium dapat diperoleh melalui makanan seperti daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kalium dapat dikeluarkan melalui ginjal, keringat, dan saluran pencernaan. Pengaturan konsentrasi kalium dipengaruhi oleh perubahan ion kalium dalam cairan ekstrasel. Nilai normalnya sekitar 3,5 sampai 5,5 mEq atau Lt. 3. Kalsium atau Ca2+. Kalsium merupakan ion yang paling banyak dalam tubuh, berguna untuk integritas kulit dan struktur sel, konduksi jantung, pembekuan darah, serta pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dalam cairan ekstrasel diatur oleh kelenjar paratiroid dan tiroid.
Kalsium diperoleh dari absorpsi usus dan resorpsi tulang, dan dikeluarkan melalui ginjal, sedikit melalui keringat, serta disimpan dalam tulang. Jumlah normal kalsium 8,5 sampai 10,5 mg per dl. Yang keempat, magnesium atau Mg12 merupakan kation terbanyak kedua pada cairan intrasel. Sangat penting untuk aktivitas enzim, neurosemia, dan muscular excitability. Sumber magnesium didapat dari makanan seperti sayuran hijau, daging, dan ikan. Nilai normalnya sekitar 1,5 sampai 2,5 mg atau Lt. Yang kelima, klorida atau Cl-. Terdapat pada cairan ekstrasel dan intrasel, berperan dalam pengaturan osmolaritas serum dan volume darah, regulasi asam basa, berperan dalam buffer pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel darah merah. Klorida disekresi dan diabsorpsi bersama natrium di ginjal dan pengaturan klorida oleh hormon aldosteron. Normalnya sekitar 95 sampai 105 mg atau Lt. 6. Bikarbonat atau HCO3-. HCO3 adalah buffer kimia utama dalam tubuh dan terdapat pada cairan ekstrasel dan intrasel dengan fungsi utama adalah regulasi keseimbangan asam basa. Bignat diatur oleh ginjal. 7. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel, berfungsi untuk meningkatkan kegiatan neuromuskular, metabolisme karbohidrat, pengaturan asam basa, pengaturan oleh hormon paratiroid. Selanjutnya, gangguan keseimbangan cairan. Ketidakseimbangan cairan. Ketidakseimbangan cairan meliputi dua kelompok dasar, yaitu gangguan keseimbangan yang pertama isotonis, yaitu ketidakseimbangan isotonis terjadi ketika sejumlah cairan dan elektrolit hilang bersamaan dalam proporsi yang seimbang. Yang kedua, osmolar, yaitu ketidakseimbangan osmolar terjadi ketika kehilangan cairan tidak diimbangi dengan perubahan kadar elektrolit dalam proporsi yang seimbang sehingga menyebabkan perubahan pada konsentrasi dan osmolalitas serum. Selanjutnya, terdapat 4 kategori ketidakseimbangan cairan, yaitu yang pertama, kehilangan cairan dan elektrolit isotonik, lalu yang kedua, kehilangan cairan di mana hanya air yang berkurang, yang ketiga, peningkatan cairan dan elektrolit isotonis, dan yang terakhir, peningkatan osmolal, atau hanya air yang meningkat. Selanjutnya, defisit cairan, di mana faktor resikonya yang pertama kehilangan cairan berlebih yang diakibatkan oleh muntah, diare, dan pengisapan lambung. Tanda klinisnya yaitu kehilangan berat badan. Yang kedua yaitu ketidakcukupan asupan cairan yang disebabkan oleh anoreksia, mual muntah, tidak ada cairan, dan depresi konfusi. Tanda klinisnya yaitu penurunan tekanan darah. Selanjutnya itu ada dehidrasi. Dehidrasi disebut juga ketidakseimbangan hiperosmolar, di mana terjadi akibat kehilangan cairan yang tidak diimbangi dengan kehilangan elektrolit dalam jumlah proporsional, terutama natrium. Kehilangan cairan menyebabkan peningkatan kadar natrium, peningkatan osmolaritas, serta dehidrasi intraseluler. Air berpindah dari sel dan kompartemen interstitial menuju ruang vaskular. Kondisi ini menyebabkan gangguan fungsi sel dan kolaps sirkulasi. Orang yang beresiko mengalami dehidrasi salah satunya adalah individu lansia, karena mereka mengalami penurunan respon haus atau pemekatan urin. Di samping itu, lansia memiliki proporsi lemak yang lebih besar sehingga beresiko tinggi mengalami dehidrasi akibat cadangan air yang sedikit dalam tubuh. Klien dengan diabetes insipidus akibat penurunan hormon diuretik sering mengalami kehilangan cairan tipe hiperosmolar. Pemberian cairan hipertonik juga meningkatkan jumlah solut dalam aliran darah. Lalu kelebihan volume cairan atau hipervolemia. Kelebihan volume cairan terjadi apabila tubuh menyimpan cairan dan elektrolit dalam kompartemen ekstraseluler dalam proporsi yang seimbang. Karena adanya retensi cairan isotonik, konsentrasi natrium dalam serum masih normal. Penyebab spesifik kelebihan cairan antara lain, yang pertama asupan natrium yang berlebihan, yang kedua pemberian infus berisi natrium terlalu cepat dan banyak, yang ketiga penyakit yang mengubah mekanisme regulasi atau gagal jantung,
yang keempat kelebihan steroid, dan yang kelima kelebihan volume cairan. Baiklah, saya Saskia Noviana akan melanjutkan materi dari penyaji sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai edema. Pada kasus kelebihan cairan, jumlah cairan dan natrium yang berlebihan dapat dalam kompartemen ekstraseluler meningkatkan tekanan osmotik. Akibatnya, cairan keluar dari sel sehingga menimbulkan penumpukan cairan dalam ruang interstisial atau edema. Edema yang sering terlihat di sekitar mata, kaki, dan tangan. Edema dapat bersifat lokal atau menyeluruh, tergantung pada kelebihan cairan yang terjadi. Edema dapat terjadi ketika ada peningkatan produksi cairan interstisial atau gangguan perpindahan cairan interstisial. Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi keseimbangan normal cairan dan elektrolit terdiri dari usia, aktivitas, iklim, diet, stres, penyakit, dan pembedahan. Variabel yang pertama yaitu usia. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia, namun dalam hal ini, usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Karenanya, jumlah cairan yang diperlukan dan jumlah cairan yang hilang juga lebih besar dibandingkan orang dewasa. Besarnya kebutuhan cairan pada bayi dan anak-anak juga dipengaruhi oleh laju metabolik yang tinggi serta kondisi ginjal mereka yang belum atur dibandingkan orang dewasa. Kehilangan cairan dapat terjadi akibat pengeluaran cairan yang besar dari kulit dan pernapasan. Pada individu lansia, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang disebabkan oleh masalah jantung atau gangguan ginjal. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan meningkatnya cairan tubuh melalui keringat. Dengan demikian, jumlah cairan yang dibutuhkan juga meningkat. Selain itu, kehilangan cairan yang tidak disadari atau insensible water loss juga mengalami peningkatan laju pernapasan dan aktivitas kelenjar keringat. Selanjutnya diet. Jika asupan makanan tidak seimbang, maka tubuh akan memecah simpanan protein dengan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen. Hal ini mengakibatkan penurunan kadar albumin. Kemudian stres. Saat stres, tubuh akan mengalami peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Hal ini menyebabkan retensi air dan natrium. Stres juga dapat menyebabkan peningkatan hormon antidiuretik yang dapat mengurangi produksi urin. Selanjutnya penyakit. Trauma pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dasar sel atau jaringan yang rusak. Pada gangguan jantung dan ginjal juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Saat aliran darah ke ginjal menurun karena kemampuan pompa jantung yang menurun, tubuh akan melakukan penimbunan cairan dan natrium sehingga terjadi retensi cairan dan kelebihan beban cairan atau hypervolemia. Dan yang terakhir pembedahan. Pasien yang menjalani pembedahan akan beresiko tinggi mengalami ketidakseimbangan cairan. Beberapa pasien akan kehilangan banyak darah selama periode operasi. Beberapa pasien lainnya akan mengalami kelebihan cairan akibat asupan cairan yang berlebih melalui intravena. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai kompartemen cairan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.